Ya, berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kanal YouTube Dokter Kampung. Kita lanjutkan kajian filsafat pendidikan. Kali ini temanya adalah pendidikan, kebebasan berpikir, dan tantangan radikalisme. Nah, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk individu dan masyarakat, karena tujuan luhur pendidikan adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, yang esensinya adalah kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpikir itu memungkinkan individu untuk mempertanyakan asumsi, mengeksplorasi ide-ide baru, dan merumuskan pandangan mereka sendiri berdasarkan nalar dan bukti. Nah, dalam konteks global saat ini, tantangan radikalisme menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Radikalisme sering tumbuh subur dalam lingkungan di mana kebebasan berpikir dibatasi atau dimanipulasi. Nah, sebaliknya, kebebasan berpikir yang tidak terarah juga dapat disalahartikan sebagai liberalisme ekstrim yang mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma sosial penting. Nah, bagaimana konsep kebebasan berpikir dalam filsafat barat? Pertama, dalam tradisi Yunani kuno, para filsuf seperti Socrates itu menekankan pentingnya mempertanyakan segala sesuatu dan berpikir secara kritis. Kemudian di era pencerahan, John Locke misalkan berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alami jadi setiap individu itu memiliki hak alami untuk memiliki dan mengekspresikan keyakinannya. Kemudian moralitas universal. Nah, Immanuel Kant di era modern menekankan pentingnya penggunaan akal secara otonom, namun tetap dalam kerangka moralitas universal. Kemudian era digital, kebebasan berpikir di era digital itu menghadapi tantangan baru terkait dengan disinformasi dan polarisasi secara daring. Nah, bagaimana perspektif Cina dan Islam? Perspektif Cina, Konfusianisme, dengan penekanan pada harmonis sosial dan hierarki, seringkali dianggap membatasi kebebasan individu dalam berpikir dan bertindak. Namun, di dalam tradisi Konfusianisme juga terdapat gagasan tentang pentingnya refleksi diri dan pengembangan diri melalui pembelajaran. Nah, Taoisme menawarkan perspektif yang lebih menekankan pada kebebasan alami dan spontanitas dalam berpikir dan bertindak selaras dengan alam semesta. Secara keseluruhan, filsafat Cina menawarkan pandangan yang kompleks tentang kebebasan berpikir yang seringkali dihubungkan dengan tanggung jawab sosial. Nah, dalam tradisi Islam, kebebasan berpikir memiliki akar yang kuat dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran mendorong untuk menggunakan akal, merenungkan ciptaan Allah, dan mencari ilmu pengetahuan. Namun, kebebasan berpikir dalam Islam juga memiliki batasan yang bersumber pada prinsip-prinsip agama dan etika ijma, artinya konsensus ulama, dan kias atau analogi. Itu menjadi metode penting dalam menetapkan batasan-batasan tersebut. Nah, lalu dalam filsafat Indonesia, bagaimana batasan kebebasan berpikir? Pertama, Pancasila sebagai dasar negara menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam konteks kebebasan berpikir. Kemudian keragaman budaya, filsafat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai tradisi termasuk nilai-nilai adat, ajaran agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan pemikiran modern. Kemudian musyawarah dan mufakat. Ini menjadi mekanisme pengambilan keputusan yang menghargai perbedaan pendapat, namun juga tetap mengedepankan persatuan. Nah, kemudian selanjutnya pendidikan kewarganegaraan. Jadi upaya menanamkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan pemikiran kritis dalam konteks Indonesia yang memang majemuk.
Nah, bagaimana batasan kebebasan berpikir dalam pendidikan? Ada batasan etis dan moral, menanamkan nilai universal ya. Batasan epistemologis, artinya membedakan mana fakta dan opini. Kemudian batasan sosial dan kontekstual, yaitu mempertimbangkan nilai budaya. Kemudian ada batasan pedagogis, jadi membimbing proses berpikir. Nah, pendidikan itu harus menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang universal. Jadi kebebasan berpikir tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hak asasi manusia seperti radikalisme atau menyebarkan kebencian. Jadi peserta didik memang perlu diajarkan untuk membedakan antara fakta dan opini serta membangun pengetahuan yang berdasarkan bukti dan logika. Nah, kebebasan berpikir dalam pendidikan itu perlu mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memfasilitasi proses berpikir peserta didik agar tidak menjadi liar dan tidak produktif. Nah, lalu bagaimana hubungannya kebebasan berpikir, radikalisme, dan liberalisme? Kebebasan berpikir kritis itu fondasi melawan radikalisme. Liberalisme bertanggung jawab, ini menghargai kebebasan dengan batasan etis. Kemudian pendidikan inklusif, dialog antar berbagai perspektif. Nah, radikalisme seringkali tumbuh subur dalam lingkungan di mana kebebasan berpikir dibatasi atau dimanipulasi. Ideologi radikal menawarkan jawaban-jawaban sederhana dan absolut terhadap masalah-masalah kompleks dan menolak pandangan-pandangan alternatif. Nah, pendidikan yang mendorong kebebasan berpikir yang bertanggung jawab itu dapat membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis secara kritis klaim-klaim radikal. Nah, penting untuk membedakan antara liberalisme yang bertanggung jawab, yang menghargai kebebasan individu, namun tetap mengakui adanya batasan-batasan etis dan sosial. Dengan liberalisme ekstrim, ini akan cenderung individualistis dan anarkis. Nah, lalu pendidikan inklusif dan kebebasan berpikir dan bertanggung jawab. Pertama, pendidikan inklusif. Ini pendidikan inklusif itu memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau pandangan politiknya memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada kebebasan berpikir yang bertanggung jawab. Jadi menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta etis dan konstruktif. Ini melibatkan kesadaran akan konsekuensi dari pemikiran dan tindakan seseorang terhadap diri sendiri dan organisasi lain. Kemudian ada dialog dan diskusi. Dialog dan diskusi yang terbuka dan saling menghormati antara berbagai perspektif ini dapat membawa atau membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kompleks. Kemudian tanggung jawab kewarganegaraan, mengembangkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokrasi. Implikasi dan tantangan implementasi. Pertama, reformasi utama. Jadi kurikulum, pengembangan peserta didik, lingkungan belajar, dan kemitraan dengan masyarakat. Ada 3 tantangan besar: tekanan kurikulum, polarisasi sosial, dan kurangnya kesiapan pendidik. Maka perlu dikembangkan keterampilan abad 21, yaitu fokus pada berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan komunikasi. Nah, tantangan dalam mengimplementasikan kebebasan berpikir yang inklusif memang cukup kuat, sehingga dengan menumbuhkan pendidikan dan kebebasan berpikir yang inklusif dan bertanggung jawab, kita dapat membangun generasi yang tangguh terhadap ideologi radikal, kemudian menghargai perbedaan dan mampu memecahkan masalah-masalah kompleks secara konstruktif. Mari kita diskusikan agar tema ini lebih mendalam, lebih komprehensif. Terima kasih.